Baik, terima kasih pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Wima Yasrusam kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Suara Sriwijaya. Seperti biasa, selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik, dan kali ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai konten siaran televisi lokal. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 3 11 454. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Ibu Sumarni Bayu Anita. Beliau merupakan akademisi dan juga ketua jurusan ilmu komunikasi di Stisipol Cendra di Muka. Assalamualaikum Ibu Nita, apa kabarnya? Assalamualaikum, terima kasih. Kabarnya baik, Mbak Ima. Ya, selamat datang di studio kami Bu Nita, dan kita juga telah bersama Bapak Hefriyadi, Komisioner KPID Sumatera Selatan. Pak Adi, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya panggilnya Mas aja ya karena muda, kemudian juga Mbak aja ya. Boleh. Karena masih muda juga. Baik, ini kita ketemu lagi ya Mas Adi ya. Masih akan kita bahas mengenai konten siaran televisi lokal, karena memang sebenarnya konten lokal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal juga agar nilai-nilai lokal itu masih tetap ada dan juga tetap menggelora, katakanlah seperti itu, di tengah-tengah masyarakat, tidak tergeser oleh arus globalisasi. Lalu sebenarnya konten lokal yang ada saat ini dari televisi-televisi, katakanlah televisi lokal yang ada di Sumatera Selatan seperti apa menurut Bapak, menurut Mas Adi selaku Komisioner KPID Sumsel? Ya, jadi kita menurut sejarah dulu bahwa KPID lahir dari Undang-Undang 32 tahun 2002, nah, di mana di dalam undang-undang itu juga disebutkan mengenai televisi lokal. Nah, maka pasca reformasi 98, undang-undang kemudian disahkan, maka bermunculan sejak tahun 2002 itu mulai TV-TV lokal itu bermunculan di berbagai daerah. Cuma memang persoalannya kalau saya mengamati selama ini begitu ya, ada pemahaman yang keliru mengenai itu. Artinya begini, televisi lokal itu dilahirkan, dimunculkan, kemudian itu adalah untuk memenuhi kepentingan lokal, informasi lokal. Artinya begini, contoh kecil, kalau banjir di HI di Jakarta itu tidak punya korelasi dengan kita di daerah. Kita punya kepentingan misalkan banjir di amit-amit, mudah-mudahan tidak gitu ya, tidak banjir misalkan di bundaran di Air Mancur misalkan gitu ya, katakanlah itu HI-nya Palembang misalkan gitu. Nah, kita punya kepentingan di situ, tapi kalau banjir di Jakarta tidak. Maka untuk menggalau bahwa kepentingan lokal itu dimunculkan oleh TV lokal ini. Untuk apa TV lokal ini? Agar informasi mengenai lokal itu publik bisa menikmati. Maka lahirlah undang-undang itu. Nah, sepanjang undang-undang ini lahir, kemudian TV lokal sampai hari ini sudah lebih dari beberapa belasan tahun, maka keliruannya adalah ada banyak TV-TV lokal yang hanya memindahkan program dengan konsep daerah. Artinya ada program nasional kemudian dipindahkan dalam konteks lokal. Nah, ini bagi saya bukan itu yang dimaksud dari TV lokal. Artinya TV lokal itu adalah bagaimana kemudian mengembangkan agar tidak Jakarta sentris TV itu. Artinya tidak Jawa sentris gitu ya. Artinya kepentingan daerah kita di Palembang, di Sumatera Selatan ini adalah bagaimana misalkan kopi ini terdistribusi dengan baik, bagaimana kemudian empek-empek, bagaimana kemudian budaya-budaya lokal bisa diangkat, kemudian diketahui oleh masyarakat kembali, kemudian dinilai oleh orang banyak. Apalagi sekarang sudah era digital, sudah bisa streaming. Artinya tidak hanya dinikmati oleh Sumatera Selatan saja, dunia juga bisa menikmati dan bisa mengenal Sumatera Selatan. Ini yang terpenting. Maka slogan kami adalah siaranku membangun daerah. Artinya apa? Dari konteks ini kita bagaimana kemudian mengembangkan melalui siaran lokal ini, mengembangkan daerah Sumatera Selatan. Nah, beberapa minggu yang lalu kami ketemu PHRI, perhimpunan hotel ya, untuk menghimbau kepada hotel-hotel agar bisa menyiarkan TV-TV lokal. Ya, semua TV lokal yang ada di Sumatera Selatan. Sehingga orang-orang dari luar bisa melihat, oh ini loh Palembang, oh ini loh proses pembuatan pempek, oh ini loh ternyata ada wisata-wisata yang menarik misalkan. Nah, ini yang harusnya diangkat. Artinya tidak hanya bicara soal program news saja. Kalau kita dibagi beberapa program, ada persentasenya pasti begitu ya. Misalkan kalau TVRI dengan slot dari pusat 4 jam, kalau bisa ditambah
4 jam tuh nggak cukup untuk konten lokal. Iya. Belum dangdutan nanti 1 jam, sisa 3 jam Tapi lagi. jadi dangdut itu Gitu ada ya. kearifan lokalnya Nah, juga. nggak, artinya kan tidak selesai dengan dangdut gitu Oke. kan. Artinya harus ditambah slotnya. Pusat itu harusnya memberikan perluasan yang lebih besar untuk misalkan TVRI biar menyiarkan hal-hal yang berbau lokal gitu ya, dan memang ini kepentingan lokal gitu kan. Ini yang harusnya dibangun. Nah, sepanjang saya melihat selama menjadi namu komisioner ini, ya memang itu ada, cuman memang tidak begitu besar persentasenya. Artinya sebatas program news saja begitu ya, berita, kemudian program-program yang lain, misalkan program edukasi pendidikannya bagaimana, kemudian aspek apa, program-program bidang di hiburannya seperti apa. Nah, itu juga harus dimunculkan semua gitu ya. Kemudian kearifan lokal yang disampaikan tadi, misalkan program untuk anak-anak apa gitu, itu harus dikembangkan dalam konteks versi lokal gitu ya, bukan kemudian dari program nasional pindah ke Palembang dengan bahasa Palembang, tidak seperti itu. Tapi bagaimana mengembangkan, menggali potensi-potensi lokal ini sehingga bisa tersampaikan kepada masyarakat. Baik, kalau menurut Ibu Nita sendiri seperti apa yang idealnya konten siaran televisi lokal itu? Ya baik, terima kasih. Jadi memang kita melihat keluasan wilayah dalam publikasi media. Ada media lokal, ada media nasional, dan ada media internasional. Kalau memang sudah diberikan hak kepada daerah untuk memiliki televisi sendiri, artinya pasar yang diberikan kepada televisi itu kan jauh lebih fokus, lebih khusus lagi. Nah, jadi ketika dia menyiapkan konten untuk televisinya, mulai dari aspek hiburan, kemudian informasi, itu pasti harus hal-hal yang memang mau ditonton oleh orang yang ada di sekitar itu. Percuma kalau misalnya, saya kan di Genpi Sumsel nih, jadi ketika kita pengen melihat sesuatu, ya pariwisata yang ada kaitannya dengan Palembang gitu kan. Kalau misalnya kita ngeliatin ada pariwisata di provinsi lain, kan jauh ke situ. Nah, jadi kalau misalnya ada pariwisata lokal dan itu sangat menarik, misal nih ada kemarin 17-an ada bidar di Sungai Musi, terus itu bisa dilihat secara gratis. Orang kan nggak tahu kalau di situ ada tanggal 17 ada. Ya, jadi berita publikasi dikasih tahu. Jadi orang-orang yang bisa melihatnya kemudian berbondong-bondong ke Sungai Musi untuk melihat acara bidar tersebut. Jadi intinya kalau misalnya memang ditujukan untuk konsumen lokal, buatlah konten-konten yang berkaitan untuk lokal itu sendiri. Jangan meluas ke yang nasional. Kalau menurut Bu Nita, yang saat ini sudah ada seperti apa? Yang sudah ada sekarang memang sudah ada. Saya melihat ada beberapa konten-konten seperti yang lucu-lucuan, itu kan komedi sudah ada juga. Tapi perlu ditambah lagi, misalnya kuliner, itu kan kuliner, kemudian tempat atraksi wisata, kemudian tempat kerajinan, itu banyak orang yang nggak tahu. Bahkan ketika calon wisatawan yang hadir ke Palembang itu suka nanya gitu kan, kalau tempat makan yang enak di mana gitu. Padahal itu udah lama ada di Pasar 16 misalnya, tapi mereka misalnya kayak nih roti koing misalnya saya sebut nih. Kita sudah tahu itu sudah lama, tapi karena tidak atau jarang dipublikasi oleh media kita, akhirnya mereka tidak tahu bahwasanya di situ ada tempat makan enak. Kalah dengan di Jakarta misalnya ada tempat makan enak, orang tahu di Jakarta, padahal di Palembang sendiri media-media lokal sendiri tidak pernah publikasi dan akhirnya mereka nggak tahu, padahal mungkin lebih enak seperti itu. Baik, pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711311454. Kita masih akan membahas mengenai konten siaran televisi lokal. Ya, saya akan kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita melihat konten siaran televisi lokal saat ini di Sumatera Selatan ini, menurut pantauan dari KPID Sumsel, apakah memang sudah idealkah dengan seluruh konten yang dimiliki? Ya, kalau kita ngomongin ideal dari sisi jam tayang saja sudah tidak ideal. Ya, kalau kita ngambil contoh tadi saya katakan TVRI 4 jam pagi kemudian sore. Apa yang mau ditampilkan dari proses waktu 4 jam ini? 4 jam kalau kita kalikan berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 300 menitan gitu ya, kurang lebih. Apa yang mau ditampilkan mengenai Sumatera Selatan dengan konsep waktu 4 jam? Artinya ini belum memenuhi kalau kita bicara TVRI, belum TV-TV lokal yang lainnya. Kurang banyak.
Artinya ada banyak yang harus ditampilkan, misalnya dari sisi pendidikan, bagaimana kemudian pendidikan itu bisa dipublikasikan, misalkan prestasi-prestasi siswa, misalnya gitu ya. Kemudian apa yang kemudian ditonjolkan oleh siswa kita, mahasiswa kita pada tingkat nasional, pada tingkat internasional, misalkan ada rubrik-rubrik atau program-program yang misalnya menampilkan itu. Ini kan bagian dari kita penilaian masyarakat terhadap Sumatera Selatan. Oh, melalui media lokal orang tahu, oh ternyata ahli di bidang ini ternyata orang Palembang. Oh, ini ketika sudah tampil di TV nasional baru kita mengakui, oh itu orang Palembang loh, oh Pak Tito Kapolri itu orang Palembang gitu kan. Nah, harusnya dimunculkan ketika bukan zaman Pak Tito muda, artinya ada potensi-potensi yang harus digali gitu ya. Itu kan salah satunya bahwa konten lokal itu betul-betul harus dimanfaatkan. Orang akhirnya lebih paham soal budaya di Jawa. Orang akhirnya lebih paham soal bahasa lu gue ketimbang bahasa-bahasa daerah. Orang lupa dengan itu. Artinya apa? Artinya ada porsi yang memang bisa mengedukasi masyarakat. Lalu yang kedua, persoalan hiburan misalkan. Hiburan itu ya dalam kategori tidak hanya dalam konteks bentuk lucu-lucuan saja, ada banyak hiburan yang mengandung unsur pendidikan juga bisa, hiburan yang memang murni menghibur masyarakat juga bisa, ada banyak. Misalkan Dul Muluk kita optimalkan lagi, misalkan kalau kita mau mengangkat Dul Muluk dalam konsep yang milenial misalkan begitu kan, TV lokal harusnya bisa memfasilitasi itu gitu ya, artinya bisa mengangkat itu. Kemudian apalagi potensi pertanian misalkan, pertanian di kita ini apa yang bisa menghasilkan itu bisa kita angkat sehingga orang paham, orang mengerti mengenai posisi Sumatera Selatan sendiri. Ya saya katakan tadi, siaranku membangun daerah yang kami slogan kami ini bukan apa-apa, artinya memang untuk kepentingan-kepentingan kita. Kita tidak punya korelasi yang besar untuk menonton sinetron-sinetron yang dari diadopsi dari Jakarta misalkan gitu. Tidak seperti itu. Maka kita tidak bicara lagi televisi di atas Jakarta ketika ada siaran lokal. Nah, alhamdulillah beberapa televisi nasional juga sadar untuk membuat siaran berjaringan. Artinya ada TV-TV lokal berjaringan nasional sudah mulai bermunculan. Mereka sudah taat dengan undang-undang gitu ya. Mereka sudah mau memenuhi kemudian P3 SPS-nya juga diikuti. Nah, hari ini kami tadi memanggil beberapa stasiun TV lokal terkaitan konten. Artinya kami pemanggilan kami ini bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat semua, karena media bertanggung jawab juga mengenai pendidikan gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa masih akan kita bahas mengenai konten siaran televisi lokal. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kok beca jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Ada ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Kok itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan. Sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli?
konversinya rusak, mau saya perbaiki. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami kali ini dalam Suara Sriwijaya. Masih kita bahas mengenai konten siaran televisi lokal. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11 454. Saya akan kembali ke Mbak Nita. Mbak Nita, sebenarnya kalau dari perkembangan zaman tentunya berubah ya. Kemudian juga media televisi juga perannya juga saat ini banyak disokong oleh media-media lainnya, salah satunya juga media sosial media, kemudian juga yang bisa diakses dengan gadget seperti itu. Kalau dari ilmu komunikasi sendiri, apakah memang benar posisi dan juga kedudukan dari televisi itu saat ini sudah jauh bergeser? Jadi tentu ada perubahan, yang namanya hidup kan, perubahan itu adalah suatu hal yang pasti gitu kan. Kita memang tidak bisa memungkiri bahwasanya sosial media itu memberikan pengaruh yang sangat banyak kepada generasi milenial. Jadi ketika kita ngomong kamu lagi ngapain, mesti yang dibilang saya nggak lagi nonton TV, tapi saya lagi buka IG saya gitu kan. Makanya kemudian mengapa konten-konten di media televisi juga tidak ada salahnya mengambil sedikit dari apa yang menjadi tren anak muda sekarang. Maka tadi saya sempat ngobrol gitu kan, kalau misalnya mengangkat tentang budaya Palembang, alangkah baiknya kalau misalnya memang juga melihat apa sih yang lagi tren di anak muda sekarang. Misalnya sekarang ada acara Palembang Futur atau kemudian Kemon Ngider gitu kan. Jadi anak-anak muda itu diajakin untuk keliling Pasar 16 misalnya. Di situ ada misalnya tempat kopi enak, walaupun kopinya udah lawas punya orang Tionghoa tapi enak gitu kan. Kemudian ada roti cane, ternyata ada sate manis, ternyata ada di Pasar 16 gitu kan. Orang nggak tahu. Nah, itu diajakin buat hunting langsung. Jadi mirip-mirip kayak YouTuber tapi kemudian itu dimasukkan ke ranah televisi. Itu jauh lebih enak dan kemudian orang bakal banyak yang lebih untuk menontonnya itu. Makanya kalau kita ngomongin tentang televisi ataupun media, kita akan ngomongin tentang dua hal. Pertama di ranah budaya, kedua di ranah pasar. Seperti apa kita kemudian mengajak orang yang menonton untuk terus menonton dan tidak meninggalkan televisi kita. Baik, kalau misalnya melihat hal itu sampai sejauh ini nih banyak yang mengatakan bahwa televisi itu saat ini sudah hampir katakanlah tidak bisa dipastikan setiap orang menonton televisi setiap hari ya, tapi betul. Orang pasti memastikan diri akan membuka gadgetnya dari ketika membuka mata di pagi hari seperti itu. Nah, seperti apa ini agar walaupun kontennya bagus tapi ketika tidak disaksikan oleh pemirsa juga kan sama saja tidak akan ada timbal baliknya. Lalu seperti apa untuk kembali mendapatkan hati di tengah-tengah masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh media televisi? Mendekati siapa yang sedang kita liput. Makanya kemudian kayak sekarang nih, saya kan kemudian Instastory nih, ntar lihat ya TVRI ya, saya jam 5 live misal gitu kan, bukan langsung untuk menyambungkan diri. Tapi kemudian teman-teman kita dari kampus, teman-teman kita dari komunitas akan, pas saya lihat Mbak Nita nih lagi live nih di TVRI. Jadi mengajak, kayak tadi saya bilang, kalau misalnya kayak gayung bersambut nih digilir setiap kampus, atau ada TVRI go to kampus ke sisi Pol Chandra di Muka atau ke Unsri atau ke tempat lain. Jadi kedekatan antara pihak media dengan komunitasnya itu yang jauh kita jaga nih, selain memang kontennya itu sendiri. Jadi dua hal, offline dan online-nya juga dijaga. Kita kalau misalnya berkomunitas kan juga seperti itu. Baik, saya akan kembali ke Mas Adi. Mas Adi tadi juga sudah sempat disinggung mengenai saat ini ya kalau berbicara tentang durasi sebenarnya masih sangat jauh, tidak ideal katakanlah seperti itu ya Mas ya. Misalnya kita hanya diberikan slot waktu 4 jam, tapi juga kita ini sangat leader ya Mas dibanding yang lain, karena kalau misalnya melihat banyak juga televisi nasional berjaringan yang katakanlah hanya mengulang siaran saja, hanya yang itu saja, kemudian juga diletakkan di jam-jam yang sebenarnya tidak ada yang menonton. Di jam 2 pagi siapa yang akan menonton televisi pada saat itu? Mereka menganggap bahwa itu adalah konten lokalnya. Lalu apa yang dilakukan oleh KPD Sumsel? Ya, jadi ada beberapa, ada yang memang sudah berizin secara resmi, kemudian ada yang memang masih dalam konteks percobaan. Jadi memang biasanya yang percobaan TV-TV yang seperti itu, dan memang kita sedang mengupayakan untuk bisa ditonton dengan jam-jam yang memang orang bisa menonton. Kalau jam 4 subuh, jam 5 subuh
siapa yang mau menonton? Orang Iya. sudah sholat subuh mungkin jarang yang mengaji gitu kan. Iya. Habis itu mungkin kalau anak muda itu tidur, mungkin yang bapak-bapaknya mungkin mengaji, melanjutkan di masjid segala macam gitu ya. Tapi kalau yang orang muda kan tidak gitu. Artinya ini semuanya bisa ditampilkan misalkan di sore hari, kemudian bagaimana kemudian pagi, kemudian siang misalkan gitu. Tinggal dibagi gitu ya. Tapi mana yang prioritas? Tapi kalau memang ada yang prioritas adalah di sore karena mereka dari pulang sekolah, kemudian bisa anak-anak dari pulang sekolah, orang-orang yang sudah pulang kerja sudah mulai ini. Tapi memang terjadi pergeseran. Nah, TVRI juga sudah luar biasa, misalkan sekarang sudah berada di istilahnya sudah migrasi dari analog ke digital gitu ya. Sekarang sudah kita mau nonton TVRI di jalan, di mobil itu tidak ada lagi semut berkelahi gitu ya, hitam putih gitu ya. Sekarang sudah jenis bersih. Ini kan kemajuan teknologi yang sudah cukup luar biasa menurut saya. Nah, artinya tinggal pengembangan program saja mau seperti apa. Kita tidak bisa juga mengangkat misalkan hanya Palembang sentris saja gitu ya. Kita ini di Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota yang itu semua harus diakomodir, misalkan Pagar Alam, Lahat, misalkan ada penghasil kopinya, kemudian Belitang ada pertaniannya, padi segala macam, kemudian nanti dari Oku apanya, kemudian nanti Sekayu misalkan Muba, Linggau, Musirawas dan lain-lain. Itu bisa kita tangkap semua dan itu bisa merepresentasikan informasi-informasi dari daerah gitu. Nah, yang sekarang terjadi memang tidak banyak. Jadi kadang siaran berjaringan juga hanya sebatas formalitas saja gitu ya. Kalau saya boleh mengkritik begitu ya. Artinya formalitas ini dilakukan bahwa mereka seolah-olah menaati undang-undang gitu. Padahal kalau kita mau dari sisi kepentingan harusnya mereka betul-betul serius untuk bisa menyiarkan konten-konten lokal. Nah, cuma memang persoalannya itulah tadi dilema KPID itu adalah KPI itu kita juga membina SDM, gitu ya. Nah, kalau dari curhatan dari teman-teman di daerah yang siaran berjaringan ya persoalan SDM jadi persoalan besar. Karena kan sifatnya kalau subsidi dari pusat ke daerah agak kesulitan mereka untuk menyiarkan konten lokal sementara SDM-nya terbatas. Nah, ini yang jadi persoalan juga di televisi berjaringan sehingga mereka kalau mau liputan yang betul-betul sesuai dengan itu agak kesulitan karena persoalan SDM, dan ini selalu kita ingatkan ke mereka untuk tetap bagaimana kemudian daerah ini bisa diakomodir, kemudian bisa diangkat, difasilitasi oleh media-media lokal sehingga masyarakat di Sumatera Selatan ini paham mengenai bagaimana perkembangan daerahnya seperti apa. Misalkan kalau di pemerintah soal kebijakan apa misalkan, itu harusnya bisa di Palembang misalkan kemarin soal kenaikan pajak misalkan PBB bangunan dan lain-lain, itu kan harusnya bisa dibahas misalkan bisa mengundang ya mungkin talkshow atau TVRI punya litbangnya bisa riset bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap ini, bisa kita lakukan seperti ini. Ini kan bagian dari konten-konten lokal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Orang bisa menikmati, orang akhirnya jadi kalau bisa TV lokal ini tempat ajang curhatnya masyarakat. Karena memang dalam negara demokrasi pilar keempat dalam demokrasi itu adalah media. Maka media itu punya peranan penting. Salah satunya tadi menjembatani informasi bahwa kekecewaan kami terhadap pemerintah daerah, misalkan jalan masih banyak yang rusak, jalan provinsi, kabupaten, ini bisa curhat dengan kepala daerahnya, gubernur, bupati, wali kota, dan mereka otomatis tersentuh. Kemudian DPR juga mungkin bisa mengkaji ulang, berpikir oh ini ternyata kebutuhan masyarakat. Nah, media lah punya peran yang seperti itu. Maka konten lokal itu bagaimana kemudian bisa menyampaikan ini kepada masyarakat sehingga menjadi menyatu gitu ya antara stakeholder ya, bisa menjadi satu semua sehingga pembangunan di daerah bisa merata. Kemudian bagaimana kemudian isi-isi di daerah ini bisa juga dipahami oleh masyarakat di Sumatera Selatan, nasional maupun di internasional. Gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa masih akan kami bahas mengenai konten siaran televisi lokal. Tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Perhelatan Akbar Liga Utama Inggris. Pesta termegah sejagat raya.
20 klub sepak bola papan atas Britania Raya. Pentas kehebatan pesepak bola kelas dunia. Memperebutkan gelar juara antara klub terelit. Premier League mulai 10 Agustus 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, official broadcaster of Premier League. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami kali ini dalam Suara Sriwijaya. Masih kita bahas mengenai konten siaran televisi lokal. Ya, saya akan kembali ke Mbak Nita ini selaku akademisi ilmu komunikasi. Yang baik itu adalah pembagian konten seperti apa? Apakah memang dari konten yang dari durasi yang tersedia itu memang semuanya dialokasikan untuk budaya saja, atau sebenarnya pembagiannya itu lebih besar ke budaya, informasi, HI, atau seperti apa? Ya, semua itu kan tergantung pemilik media sebenarnya gitu kan. Pemilik media memfisikkan televisinya untuk di ranah apa. Kalau saya yang punya media, kalau saya cinta sama kota ini dengan provinsi ini, tentu yang ingin saya sampaikan adalah sepenuh-penuhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kota ini, Palembang, Sumatera Selatan gitu kan. Apa sih yang mereka butuhin, yang mereka pengen tonton? Kan percuma kalau kita punya media tapi nggak tahu apa yang mau ditonton oleh masyarakat. Jadi yang kita tayangin hanya hal-hal yang berbau formalitas, asal Bapak senang gitu kan, asal tayangan relay dipasang, sedangkan yang benar-benar pengen diketahui oleh masyarakat tidak kita sampaikan. Tadi seperti contoh saya bilang, saya pengen tahu tempat kuliner paling enak tapi murah di Palembang tuh di mana. Saya pengen tahu ada event apa minggu ini tuh di mana. Jadi saya hari Minggu ini nggak cuma nongkrong nih di rumah, tapi ada kegiatan lain itu di mana. Saya mau ke provinsi, mau ke kabupaten lain nih, mau ke Danau Ranau, caranya kayak gimana? Jalannya udah bagus atau belum? Nah, itu yang sebenarnya perlu banyak diangkat di media lokal kita. Jangan cuma hanya merelay dari nasional gitu kan, yang sebenarnya dari aspek kedekatan itu ya sebenarnya tidak dekat sama sekali. Bahkan kalau misalnya kita belajar tentang apa kajian media gitu kan, kita akan menyebut sebagai the others gitu ya. Bahwasanya yang kita lihat tuh hanya kewahan orang-orang di luar kita, padahal kita sendiri itu ada keistimewaannya yang perlu juga untuk diliput dan terus dipublikasikan agar anak cucu kita juga tahu kita punya budaya ini yang perlu kita lestarikan kayak gitu. Baik, Mas Edi, kalau dari katakanlah aturan yang berlakunya sebenarnya apakah memang diatur dengan sedemikian rupa pembagian konten untuk siaran lokal? Kalau siaran lokal sebenarnya kalau dalam undang-undang tidak diatur secara tertulis begitu ya.
Tapi kalau mengenai siaran kontennya asing gitu ya, itu ada persentasenya gitu ya. Kemudian misalkan iklan layanan masyarakat itu ada persentasenya 50% minimal dari seluruh program misalnya gitu ya. Ini diatur kalau misalkan pembagian lokal misalkan seperti televisi berjaringan tidak begitu spesifik begitu ya. Tapi memang ada pembagian kuota untuk siaran-siaran lokal di daerah gitu. Nah, ini yang memang ya seperti saya katakan tadi, ini terkait anggaran di TV-TV daerah yang berjaringan nasional gitu ya. Kesulitannya persoalan SDM dan kos produksi mereka. Nah, seperti kalau TVRI kan sudah bisa dibiayai dari APBN misalkan begitu ya, yang kemudian bisa dijalankan, karena kalau TV publik sekelas TVRI ini kan tidak bisa bicara soal iklan komersil begitu ya. Nah, maka dari konteks ini maka kita mencoba bagaimana kemudian aturan ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh TV-TV lokal di daerah, sehingga sehingga bisa mengakomodir semua informasi kepentingan publik. Kalau tadi terkait misalkan persentase memang bergantung dengan visi dan misi didirikannya stasiun TV itu mau apa, lembaga penyiaran itu. Nah, maka misalkan kalau TVRI apa yang di dalam konteks 4 jam itu apa misalkan yang akan dilakukan. Misalkan kalau pembagian dalam konteks persentasenya 50% yang jelaskan 3, persoalan pendidikan, hiburan, dan informasi. Itu saja kan di media itu. Hiburan itu terkait dengan apa, nanti prosesnya silahkan programnya spesifiknya seperti apa. Kalau misalkan informasi itu yang berkaitan dengan jurnalistik, newsnya misalkan. Di dalam informasi ini juga nanti ada misalkan ada feature-nya, kemudian ada investigasinya, itu masuk dalam kategori informasi, silahkan saja begitu. Tapi kan paling tidak 3 ini. Kemudian edukasinya seperti apa? Bagaimana kemudian memberikan satu informasi satu nilai pendidikan kepada masyarakat melalui media ini. Ini yang harus dibangun semua oleh TV-TV lokal. Jadi itu yang saya katakan. Jadi misalkan berita kriminal ini diminati oleh masyarakat gitu ya. Apakah memang ini bisa menjadi kepentingan? Kalau memang dianggap dari stasiun TV itu menganggap kepentingan, ya silakan saja. Tapi ya itu tadi harus menaati P3 SPS di dalam undang-undang itu. Kemudian ada P3 SPS, standar program siaran, dan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Itu yang harus kemudian bisa dipegang oleh TV-TV lokal, sehingga kita menyiarkan isi siaran, menyiarkan konten tetap dalam koridor P3 SPS aturannya. Nah, itu harapan kita semua. Jadi kami nggak perlu manggil-manggil TV lagi. Hari ini kami manggil 4 TV hari ini. Terkait pelanggaran P3 SPS. Apa yang dilanggar? Ada menyiarkan rokok. Jadi dalam liputannya mungkin ini kan persoalan editor teknis, tapi kan ini berpengaruh karena ini adalah bagian dari aturan di P3 SPS. Ketika orang ada objeknya kemudian merokok, maka itu jadi kalau tidak diblurkan, ini jadi temuan kami. Kami ini menonton itu 24 jam. Jadi alat kami ada 24 jam monitoring itu. Jadi besoknya kita bisa direview lagi. Oh, ternyata ada pelanggaran. Itu yang banyak ditemukan di beberapa TV lokal. Kemudian iklan misalkan. Iklan itu karena itu tadi saya katakan semangatnya tumbuh yang besar membangun TV lokal, tapi kadang kita tidak tidak memikirkan soal cost-nya gitu ya. Ternyata membuat TV itu mahal loh gitu ya. Kemudian maka iklannya harus iklan yang bagaimana kemudian ditayangkan gitu ya. Ini jadi dilema juga sebenarnya bagi pertumbuhan perkembangan TV di kita. Belum lagi serbuan tadi yang disampaikan mengenai digitalisasi hari ini. Sudah era digital, semua hari ini sudah ada di gadget. Siapa yang mau nonton TV? Siapa yang mau dengar radio? Dari pantauan kami, saya mungkin besok juga akan dinas luar ke Lahat, ke Pagar Alam gitu ya, beberapa daerah ada yang literasi media. Kalau kita tanya dengan radio-radio di sana, bagaimana kemudian radio? Sekarang susah, Mas. Kenapa? Anak-anak muda itu nggak tahu soal radio hari ini. Taunya soal gadget gitu ya, taunya soal digital hari ini gitu. Tidak tahu soal radio seperti dulu-dulu ngirim-ngirim atensi gitu ya. Jadi sekarang sudah tidak era itu lagi gitu. Di kota saja mungkin masih mau mendengar. Kalau di daerah yang dengar itu ya orang-orang tua.
gitu ya, iklan-iklan pupuk misalkan, kemudian bagaimana kalau di Jawa basisnya misalkan masyarakatnya penuh dengan transmigran dulu, kemudian orang-orang Jawa mereka lebih senang dengar lagu-lagu Jawa gitu kan. Ini yang jadi ya kita dilematis juga gitu ya. Setelah kita jalan-jalan ternyata radio ini juga punya persoalan yang besar, dan slot iklan mereka untuk hidup mereka itu nggak begitu besar hari ini. Jadi mereka agak kesulitan di daerah itu. Nah, apalagi sekelas TV lokal, kalau tidak bisa berinovasi, maka akan kesulitan, makin tenggelam kita ini, gitu kan, TV-TV lokal. Nah, ini jadi persoalan. Maka Jakarta lagi heboh soal Netflix hari ini, gitu kan, KPI pusat gitu. Ini jadi persoalan juga yang luar biasa gitu ya di di era digital hari ini. Maka TVRI ada streaming gitu kan. Ini kan bagian dari merespon perkembangan teknologi komunikasi hari ini, sehingga orang masih mau menonton walaupun tidak di TV, tapi mereka bisa nonton melalui gadget. Ini apresiasi yang luar biasa, artinya mengikuti perkembangan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kontennya itu bisa bisa tersentuh kepada masyarakat gitu ya. Nah, sekarang kita dicekoki dengan stasiun TV. Kalau dulu TVRI, sekarang TV swasta udah banyak. Di era 90-an muncul, kemudian 2000-an bermunculan lagi. Ini luar biasa. Net TV sekarang sudah kemarin PHK banyak gitu. Orang mengatakan ini adalah televisi masa kini misalkan, kalau kita ngambil sampel seperti itu. Nah, ternyata juga punya persoalan yang besar mengenai slot iklannya, mengenai porsi iklannya. Nah, kalau misalkan sudah sekelas itu saja masih keliru, apalagi kita yang lokal. Kalau kita mau mengadopsi dari TV nasional kemudian dalam versi lokal, ini kan kekeliruan yang besar menurut saya gitu ya. Bahwa ini bukan persoalan itu gitu, tapi bagaimana kita berinovasi, membuat satu kreativitas baru, memunculkan dengan versi kita, bukan kita mengadopsi, tapi memunculkan dengan versi kita. Misalkan dari ada program di Jakarta yang menarik, kemudian talk show-nya kemudian diikuti di kita, ini kan tidak menarik misalkan. Nah, kalau misalkan kita mau ngangkat soal kebutuhan tadi saya bilang kepentingan pemerintah, masyarakat gitu, ya diundang misalkan kepala daerah, gubernur, bupati ke TVRI sekali-sekali untuk bicara soal persoalan-persoalan daerah. Apa sih yang dilakukan, kebijakan ini dikeluarkan seperti apa? Dan itu yang sudah kami lakukan. Nah, baik. TVRI kan memang televisi publik gitu. Betul. Gitu kan? Karena itu juga tugas kami untuk memberikan informasi yang akurat. Saya akan ke Mbak Nita. Kalau misalnya melihat hal ini, melihat fenomena saat ini, tadi juga Mas Adi sudah menyinggung mengenai bahwa digital hari ini. Jadi bagaimana ya komunikasi yang tepat katakanlah kepada masyarakat itu memang melalui media apa yang tepat saat ini? Media itu adalah alat, saluran ya. Sedangkan yang paling intinya adalah kita menyampaikan pesan kepada masyarakat itu sendiri. Makanya kemudian cara menyampaikan pesan itu kan caranya bermacam-macam. Salah satunya adalah televisi. Ini memang hanya salah satu cara, tapi tetap akan mendapatkan pangsa pasarnya tersendiri gitu kan. Makanya kalau kita berbicara tentang yang tepat yang mana, apakah yang televisi, apakah yang sosial media, apakah yang radio, semua mereka punya pasar masing-masing. Kayak radio aja, saya masih suka dengar radio kalau lagi di mobil, kalau lagi nyetir, lagi nyetir temenin saya gitu kan. Tapi walau memang yang saya suka dengerin adalah lagu gitu ya, kebanyakan. Tapi kan suka kedengar kan, oh ini radio itu. Nah sekarang kalau kita ngomongin televisi, mungkin memang untuk pertamanya adalah cara kita untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Udah nonton televisi TVRI aja, ini hari ini ada acara untuk anak-anaknya, ada tontonan ini. Nah itu kan bisa diarahkan ke situ. Atau misalnya lagi ada event-event itu. Jadi mau dibilang lebih bagus yang mana, saya juga nggak akan pernah bisa bilang oh lebih bagus sosial media sekarang, karena semuanya itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing setiap media-media ini. Cuman alangkah baiknya juga memang setiap media televisi itu terus berinovasi, melihat kebutuhan konsumennya seperti apa, bukan masyarakat secara luas, tapi konsumen yang suka nonton dia itu sukanya apa sekarang. Nah sekarang kalau TVRI katanya sudah berubah nih, misalnya lebih ke arah anak-anak muda, SDM-nya ya, ayo anak-anak mudanya juga diajakin dong. Kemarin saya juga kalau misalnya nih saya nggak ikut yang di Padang, ketika Pak Helmi Yahya bercerita tentang bagaimana cara dia berjuang keras untuk rebranding TVRI gitu kan, kita juga nggak bakal tahu kalau misalnya memang sekarang TVRI sudah berubah banyak, hampir 180 derajat saya perhatikan gitu kan.
baik dari konten, kemudian dari cara penyampaian, dari acara presenternya juga itu luar biasa. Nah, mungkin hal yang sudah sangat baik ini akan jauh lebih baik kalau misalnya juga terus sosialisasi secara offline, menjemput bola. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa masih akan kami bahas mengenai konten siaran televisi lokal. Tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Liga terbaik dunia. Pesta sepak bola paling bergengsi. Ditonton jutaan pasang mata. Diikuti 20 klub elit sepak bola Britania Raya. Ajang tampil pemain-pemain sepak bola termahal. Premier League mulai 10 Agustus 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kali ini dalam Suara Sriwijaya masih akan kami bahas mengenai konten siaran televisi lokal. Saya akan kembali ke Mas Hadi. Mas Hadi tadi di awal sudah sempat menyinggung bahwa sebenarnya KPID sudah sounding, katakanlah seperti itu, menyounding kepada hotel-hotel yang ada di Sumatera Selatan, di Kota Palembang ya Mas ya? Atau di Sumatera Selatan? Di Sumatera Selatan, tapi memang belum ada MOU yang ini belum ya, tapi baru kita ke PHRI kemarin. Baik, seperti apa respon dari perhotelan, katakanlah dalam hal ini PHRI ini, untuk betul juga kalau misalnya siaran-siaran daerah ini bisa diakses di hotel-hotel yang ada di Sumatera Selatan, karena selama ini kita tahu ketika kita menonton televisi di hotel itu biasanya akan yang tayangan-tayangan yang ditampilkan juga biasanya adalah bukan konten lokal seperti itu. Kemarin menyambut baiklah ketuanya bahwa ini respon positif. Maka kemarin memang kita sedang menyiapkan MOU-nya sehingga antara TV lokal, kemudian KPID dan PHRI menandatangani MOU itu, sehingga PHRI nanti bisa memberikan surat himbauan kepada seluruh hotel yang ada di Sumatera Selatan untuk bisa nanti memberikan memberikan porsi untuk di hotelnya untuk TV lokal. TV lokal itu kan banyak, tidak hanya TVRI tapi semua. Silakan pengunjung ya, penonton memilih betul. Silakan, tapi memang yang diprioritaskan adalah TV lokal. Kenapa? Karena memang untuk membangun daerah itu bagiannya adalah dari porsi di hotel-hotel itu, salah satunya ya kan, bagian terkecilnya adalah sehingga orang paham, orang dari daerah, dari luar Sumatera Selatan, oh ternyata Sumatera Selatan ini kaya soal misalkan Mbak Nita tadi soal wisatanya, kemudian kulinernya, kemudian dari sisi pendidikannya, budayanya, kemudian keramah tamahnya, sosial masyarakatnya, orang paham. Oh ternyata seperti ini. Image misalkan kota Palembang dulu kota kriminal misalkan, sekarang sudah nggak lagi. Orang mau nyebrang di atas jembatan Musi itu orang tidak takut lagi gitu ya. Kalau dulu mungkin takut, sehingga orang
Kalau naik bis dulu dari Jawa ke sini, kalau kita ngeluarin tangan, jam tangan hilang, oh berarti itu masuk Palembang misalkan, masuk Sumsel gitu kan. Itu kan image-image yang dibangun dalam tanda kutip negatif. Nah hari ini kan sudah tidak seperti itu. Melalui apa? Melalui tadi tayangan-tayangan lokal yang bisa membangun, oh ternyata Sumsel ini punya potensi, oh ternyata kopi enak itu ada di Sumatera Selatan misalkan, oh ternyata penghasil beras itu ada di daerah Oku misalkan, oh ternyata pindang itu masakan model-model luar negeri itu ada di Palembang. Pindang macam-macam, musirawas, pindang sekayu, pindang kayu agung, pindang OI gitu ya, macam-macam. Nah orang akhirnya paham, oh ternyata kaya Sumatera Selatan. Nah itu salah satu bagaimana TV lokal memiliki peran untuk mengoptimalkan menyiarkan mengenai konten-konten lokal. Ya kita tidak punya kepentingan dengan siaran-siaran nasional, bukan tidak kepentingan dalam konteks apa, artinya harusnya porsi yang diberikan adalah mengenai porsi-porsi lokal sehingga kita bisa menikmati, oh ini ternyata isi-isi dari daerah di Sumatera Selatan. Baik, Mbak Nita tanggapannya seperti apa? Kalau berbicara tentang inti pembicaraan kita ya, konten siaran televisi lokal, tentu memang harapannya kalau bisa televisi apapun itu ya yang ada di Palembang, apapun Sumatera Selatan, lebih banyak memberikan siaran yang menonjolkan sumber daya manusia yang ada di sini. Baik dari seluruh aspeknya lah, kita kan banyak sekali bidang gitu ya, hukum, keamanan, kemudian budaya, pendidikan, apapun itu yang penting di ranah Sumatera Selatan. Kita punya banyak orang-orang pintar gitu kan, pemimpin kita, gubernur kita, semuanya orang-orang pintar gitu kan. Nah, orang-orang pintar, profesor misalnya, profesor di komunikasi misalnya seperti itu kan jarang diekspos karena terlalu sering mengekspos yang dari luar Sumatera Selatan, padahal Sumatera Selatan sendiri juga punya orang-orang untuk berbicara di bidang itu dan bisalah untuk kita bantu juga mempromosikan mereka. Jadi sekali lagi kalau dari saya ya, ayo dukung dulu yang di lokal gitu kan, biar kita sama-sama bisa melihat bahwasanya yang lokal, yang Sumatera Selatan tidak kalah dari yang nasional. Langkah konkret yang mungkin bisa dilakukan apa? Langkah konkret adalah untuk bisa mempengaruhi pihak pemilik media untuk bisa membagi kuotanya, biar oh ini tayangannya tentang apa misalnya pariwisatanya khusus hari Minggu Sumatera Selatan, dibagi nih pagar alam ini seperti itu. Langsung menentukan ada ya siaran untuk itu, tayangan yang memang mengkhususkan oh ini untuk pariwisata, oh ini untuk kuliner, oh ini untuk anak-anak, oh ini untuk ibu-ibu, emak-emak dan lain sebagainya. Itu diberikan ruang yang lebih luas biar yang nonton juga, karena itu media lokal ya nonton ya orang-orang lokal gitu kan. Kecuali kalau memang itu memang diberikan untuk nasional ataupun untuk internasional kan lain cerita. Sekarang yang kita bicarakan adalah yang di ranah lokal. Jadi nomor satu kan yang di lokal dulu, seperti itu. Baik, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kalau begitu apalagi langkah konkret ke depan yang dilakukan oleh KPID atau yang sedang terprogram oleh KPID Sumatera Selatan dalam hal mendukung ini konten siaran televisi lokal yang ada di Sumatera Selatan? Ya, kami terus ini ya memonitoring, kemudian kami sifatnya juga kita ini kalau KPID ini kan, KPI ini bukan seperti KPK. Kalau KPK lembaga negara yang kemudian langsung bisa OTT gitu ya. Nah, kami nggak bisa OTT gitu kan. Gitu ya, meskipun sudah ada barang buktinya, kita nggak bisa OTT. Kita sifatnya kan pembinaan KPID, maka kita memanggil TV-TV lokal itu kan bentuk kasih sayang gitu ya. Kalau kami udah tidak memperhatikan TV-TV lokal lagi kan repot gitu kan. Nah, maka kami memanggil beberapa TV seperti yang kami lakukan hari ini tadi, itu adalah bentuk kasih sayang untuk mengingatkan bahwa ini kita harus ini. Kemudian setelah kita bicara soal kontennya, lalu kita mengingatkan, mengimbau kepada stasiun-stasiun TV lokal untuk kita nih butuh energi positif membangun daerah. Ini bagaimana caranya nih? Oh, diingatkan kita, oh ternyata harusnya konten seperti ini, budayanya dimunculkan, kemudian newsnya ditingkatkan. Newsnya tidak hanya soal kriminal saja misalkan, hal-hal yang lain juga perlu diliput misalkan. Kemudian ada investigasi yang kemudian bisa mengangkat citra daerah misalkan. Seperti itu model kita pembinaan gitu. Jadi tidak hanya di televisi saja, radio, kita keliling ke berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan gitu untuk ya menghimbau, mengingatkan kembali. Misalkan kasus ini kami dapat himbauan dari KPI pusat untuk misalkan soal kasus Papua misalkan
kita juga jangan ikut memprovokasi media, paling tidak menengahkan persoalan itu, bukan membela si A dan si B, tetapi kita mengetengahkan, tidak membuat menambah gaduh suasana gitu ya, itu. Baik, ini juga yang mungkin menjadi perhatian masyarakat, sensor itu juga menjadi apa ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan ya Mas Adi ya, dalam tayangan yang disampaikan. Bagian-bagian apa sebenarnya yang perlu disensor, karena ada beberapa keluhan juga dari masyarakat mengatakan bahwa ini kok patung, kemudian juga ada bagian-bagian yang disensor, sedangkan ada katakanlah orang tapi tidak disensor. Nah ini sebenarnya apa yang membedakan? Ini juga sempat kisruh kan pada saat itu. Nah di dalam kesempatan ini saya bertanya langsung, ini seperti kan, apa ini Mas Adi? Ini kepatuhan saking patuhnya TV gitu ya. Lembaga penyiaran itu saking patuhnya, takut salah patung pun disensor gitu ya. Sehingga tidak kebablasan dianggap. Kalau model-model patung seperti itu sebetulnya tidak, karena itu kan bentuk karya seni, ya kan? Jadi memang kita saja memang di Indonesia ini kadang berlebihan menanggapi seni itu kan, karena seni itu kan nggak ada batasnya gitu ya, susah kita mau bicara soal seni. Yang misalkan yang perlu di blur itu ya mohon maaf darah, kemudian adegan perkelahian, kemudian ada objeknya yang sedang merokok itu diblurkan, atau kalau misalkan sedang liputan dibisiin lah rokoknya, dibuang dulu baru kita ambil kamera, atau memang ada yang angle yang spontan, kemudian bisa diambil, itu tinggal diblurkan oleh editornya misalkan, model-model semacam itulah. Kemudian ya sifatnya yang adu domba ya jangan. Kemudian yang banyak sih kriminal itu karena orang tuh kalau nggak nonton itu ya agak repot gitu ya. Kemudian soal misalkan mohon maaf nih, kalau belahan-belahan di perempuan misalkan kemudian diblurkan, kemudian kalau ada adegan-adegan yang misalkan ya mohon maaf ada ciuman-ciumannya itu nggak bisa ditayangkan lagi. Jadi memang banyak juga yang protes lah, kan nggak seru gitu kan. Itu bagian dari seni ya. Ini kita kan bicara soal bagaimana mengedukasi masyarakat. Media punya tanggung jawab itu, dan kami sebagai lembaga negara yang kemudian mengawasi isi siaran itu punya tanggung jawab mengenai itu. Maka kami menegur. Nah kalau sudah tidak bisa ditegur, maka surat peringatan pertama kami layangkan, kedua dan ketiga setelah itu kami rapatkan kalau di lokal penutupan program. Baik. Itu. Baik, terima kasih sekali Mas Adi dan juga Mbak Nita sudah hadir bersama kami. Kita sudah membahas mengenai bagaimana konten siaran televisi lokal, yang juga kita harapkan ke depan ini konten lokal di siaran lokal juga semakin benar-benar sesuai dengan porsinya, sehingga informasinya bisa tersampaikan kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dalam Suara Sriwijaya hari ini edisi Selasa 20 Agustus 2019. Akhirnya saya Wimaya Srusa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.